firman Tuhan kan tidak pernah salah. Saya mau tanya, kan katanya biji sesawi, biji yang terkecil di antara yang lain. Tapi secara ilmu biologi masih ada biji yang lebih kecil dari sesawi. Biji anggrek, Pak. Masa Tuhan Yesus salah, Pak? Gimana ya? Tuhan Yesus tak mungkin salah, ya. Karena kalau dia salah, Tuhan kok salah. Nah, kita tidak boleh cepat-cepat menyalahkan. Karena kita ini memahami Alkitab ini bukan dalam dunia kita. Alkitab ini ditulis bukan pada zaman kita, bukan dengan bahasa kita, bukan dalam budaya dan konteks kita. Karena itulah maka di dalam menafsir kitab suci kita harus bisa membawa pikiran kita ke arah atau ke zaman kitab suci dan mencoba memahami pengertian orang pada saat itu, ya. Nah, apakah benar biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil di bumi? Memang seperti saudara katakan itu betul, bahwa bukan biji sesawi paling kecil. Sampai saat ini yang dikenal oleh orang atau ilmu biologi, biji yang paling kecil itu adalah bijinya pohon cemara, ya. Bukan biji pohon cemara, maksud saya adalah biji pohon anggrek. Itu yang dianggap sebagai yang terkecil. Nah, kalau begitu apakah Tuhan Yesus salah? Tidak. Karena sebenarnya di sini Yesus tidak sedang memberikan sebuah informasi ilmiah. Tidak. Melainkan dia sedang menggunakan kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu di dalam berbicara. Karena orang Yahudi pada saat itu, kalau untuk membicarakan sesuatu yang kecil, maka mereka selalu memakai gambaran biji sesawi. Terlepas dari biji sesawi itu paling kecil atau tidak, itu bukan urusan lain. Tapi pokoknya orang Yahudi kalau menggambarkan hal yang kecil, mereka selalu menggambarkan dengan biji sesawi. William Barclay bilang begini, di dunia timur biji sesawi merupakan kiasan untuk hal yang kecil. Sebagai contoh, orang Yahudi berbicara tentang setetes darah sama kecil dengan biji sesawi. Atau bila mereka berbicara tentang suatu pelanggaran kecil terhadap hukum upacara, mereka akan berbicara tentang pencemaran sekecil biji sesawi. Dan Yesus sendiri memakai frase ini dengan cara demikian ketika dia berbicara tentang iman sebesar biji sesawi. Ya, jadi ini bukan sesuatu keterangan ilmiah, tapi Yesus mengambil dari penggunaan umum di sana. Jangan heran kok, kenapa kok biji sesawi bukan paling kecil tetapi mereka memakai demikian? Jangan heran, itu kan kebiasaan mereka. Saudara mau setuju atau tidak setuju, saudara rasa masuk akal atau tidak masuk akal, aneh atau tidak, pokoknya kebiasaan mereka begitu. Saya ambil contoh saja. Kalau saudara yang di luar Kupang, kalau saya bilang saudara tuh bajingan, saudara bisa marah. Karena bajingan itu penjahat kelas kakap. Tapi kalau di Kupang sini, bajingan itu tidak berkonotasi, tidak mempunyai makna negatif. Bajingan itu bagus, orang hebat. Kalau ada orang pemain musik yang main gitar bagus, orang mainnya bajingan, ya. Kalau ada pendeta yang khotbah bagus, itu pendeta bajingan. Jadi bajingan itu adalah kamu hebat. Itu di Kupang. Tapi kalau secara umum pengertian bajingan itu kan negatif. Tapi saudara mau terima atau tidak terima, masuk akal tidak masuk akal. Pokoknya menurut orang Kupang bajingan itu artinya bagus. Nah, kalau mau memahami pikiran orang Timur, ya pakailah gaya bahasa orang Timur ini, orang Kupang ini, baru saudara bisa mengerti kalimatnya dengan baik. Kalau tidak nanti tersinggung. Pendeta bajingan, marah-marah dia. Padahal maksudnya dipuji. Kan begitu. Ya. Atau misalnya orang mana tuh, orang Manado, sedikit-sedikit omong kasiang. Kita anak baru lulus ujian kasiang. Baru lulus ujian kok dikasiang bagaimana? Nah, mau mengerti atau tidak mengerti, pokoknya itulah kebiasaan mereka. Jadi, kebiasaan di Yahudi pada waktu itu adalah menggambarkan sesuatu yang kecil menggunakan biji sesawi. Yesus hanya memakai gambaran itu pada saat itu dan tidak sedang memberikan sebuah informasi ilmiah. Sehingga kita harus pertentangkan dengan ilmu biologi. Ya. Iya.